Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk sadar diri. Jangan-jangan selama ini ada banyak maksiat yang pernah dikerjakan, masih ada peluang untuk bertaubat. Walaupun itu sebagai dosa besar, sepanjang ajal belum tiba, cepat taubati. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung semua dari bacaan salat subuh tadi. Saya enggak pernah janjian dengan Ustaz Amiruddin Tungimami tadi. Enggak tahu saya. Tahu-tahu yang dibaca surat itu, ayatnya itu nyambung dengan apa yang kita bahas. Jangan bebal dengan taubat, jangan abai sampai hati mati. Ya, kalau sudah hatinya mati susah nanti. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kalau sudah dapat hidayah kata Allah di surat Al-Hadid, hadid itu besi. Besi sekuat-kuatnya masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, masa nggak bisa lunak? Hah? Batu itu sekeras-kerasnya masih bisa tasbih, masih bisa pecah kalau mendengar asma Allah. Makanya keluar air. Ada air terjun macam-macam dari batu itu mendengar asma Allah itu pecah itu. Keluar. Ini bab iman ya. Bab iman. Kalau mau ditelusuri pakai akal silahkan. Ya. Silahkan. Kok bisa? Karena keluar air. Siapa yang perjalankan air di situ, Joni? Kok bisa masuk ke situ? Kok bisa keluar? Nah, dibacanya pakai iman, maka turunlah ayat-ayat untuk menyentuh iman. Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yashaqqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja yang keras itu kalau mendengar asma Allah bisa pecah, bahkan bisa mengeluarkan air dan bermanfaat. Antum itu batu itu, ya kalau kita lihat kerasnya luar biasa, tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa itu? Nah ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Waktunya yang paling ideal bertobat diantaranya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu rahmat Allah diturunkan. Ampun ditebarkan. Ya. Kalau ada orang masih belum mampu untuk menyebut asma Allah dan beristighfar di waktu itu, kita doakan. Makanya doakan secara terbuka. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini baca. Biasakan baca. Insyaallah kalau kita biasakan, itu berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat. Dari mana taunya? Bukan utaati itu. Itu ada ilmunya. Ada riwayat yang tersambung sampai di bab Yaumul Hisab. Jadi ada 2 sahabat, 2 orang. Yang satu menzalimi kawannya. Ya, zalimi gitu sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar, tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan, ya. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan. Khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat. Nanti kenalannya lama. Nah ini 2 orang ini pernah jadi sahabat, kemudian bermusuhan. Sampai menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Begitu dituntut itu, apa kata Allah? Ditampakkanlah keindahan surga untuknya. Begitu ditampakkan, bertanya, ya Rabb, untuk siapa surga ini? Maka dijawab Aukamakala, maukah aku tawarkan? Ya,
satu hal yang bisa mendapatkan keindahan di surga ini. Mau ya Allah, maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalamnya. Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalam. Maka ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa diizinkan oleh Allah untuk menggandeng sahabat-sahabatnya yang bermasa hidup dengan dia dalam kehidupan di dunia. Itu gambarannya. Dan itu nanti termasuk bagian dari ayat-ayat Quran yang di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang berpeluang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu kita mesti melatih hati. Ya, supaya kebaikan itu meluas, jangan pada diri pribadi saja. Kalau mau soleh, bagus, tapi jangan kurangi kesolehan dengan banyak mencela orang, supaya banyak salah keluar juga nanti. Lebih baik kita doakan. Dan kita tidak dituntut untuk hasil dari mereka, yang penting kita ikhtiar. Nah, 4 ini tadi. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma farrij umat Sayyidina Muhammad SAW. 4 ini biasakan. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon perbaiki keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ya Allah, mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW.